Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Eka. Bagaimana kabarnya hari ini abang kakak? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga kamu masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Harus semangat ya, karena Miss Eka juga akan selalu semangat untuk memberikan materi pembelajaran setiap harinya. Bertemu lagi dengan Miss Eka di hari Kamis pada tanggal 22 Oktober 2020 dalam mata pembelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai materi di minggu lalu, yaitu materi mengenai lingkaran. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai materi pembelajaran kita, mari kita ucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan dan insya Allah ilmunya bermanfaat dan berkah untuk kamu. Nah, masih mengenai materi mengenai lingkaran. Nah, di sini kalau kamu perhatikan lingkaran dan unsur lingkaran. Nah, di sini ada gambar lingkaran. Di minggu sebelumnya, kamu bahkan sudah Miss Eka minta untuk mencari contoh benda-benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Nah, banyak ya. Miss Eka yakin sebagian besar dari kamu pasti sudah paham benda yang berbentuk dengan lingkaran. Nah, Miss Eka kembali mengingatkan bahwa lingkaran dengan bola itu berbeda ya, abang kakak. Lingkaran itu merupakan bagian atau contoh dari bangun datar. Sedangkan bola itu adalah bangun ruang. Nah, namanya saja sudah bangun ruang, otomatis dia memiliki ruang dalam benda atau bangun tersebut. Sedangkan bangun datar itu tidak, dia hanya berbentuk datar dan tidak memiliki ruang. Nah, jadi di sekitar kita, seperti minggu lalu kamu ada yang menuliskan atau menggambarkan misalnya bola. Nah, kenapa itu Miss Eka salahkan? Karena memang sudah jelas bola dengan lingkaran itu adalah benda yang berbeda. Bahkan mereka sudah termasuk ke kategori bangun yang berbeda. Lingkaran bangun datar, sedangkan bola itu bangun ruang. Nah, banyak di sekitar kita benda-benda yang kita temui berbentuk lingkaran. Contohnya seperti minggu lalu Miss Eka katakan itu ada jam dinding, kemudian ada piring, kemudian bisa juga kita temukan seperti tutup gelas, kemudian ada pizza. Nah, itu berbentuk benda-benda yang berbentuk lingkaran. Masih banyak lagi benda yang berbentuk lingkaran di sekitar kita. Nah, kita akan mempelajari unsur-unsur lingkaran sama seperti minggu sebelumnya. Nah, perhatikan di sini ada keterangan, yaitu P adalah titik pusat lingkaran seperti minggu lalu yang sudah dijelaskan. R itu adalah jari-jari lingkaran, B itu adalah busur lingkaran, kemudian TB adalah tali busur, A itu adalah panjang apotema, dan D adalah diameter dari lingkaran. Nah, jari-jari minggu lalu juga sudah Miss Eka jelaskan bahwa jari-jari itu adalah segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Panjang jari-jari itu biasanya dilambangkan dengan R. Kemudian busur adalah garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran. Kemudian ada tali busur, itu merupakan segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran. Kemudian yang keempat ada diameter, merupakan tali busur yang melalui pusat lingkaran. Diameter itu membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama besar. Kemudian ada yang dinamakan dengan apotema, yaitu garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Sedangkan keliling lingkaran itu merupakan busur terpanjang pada lingkaran. Nah, perhatikan gambar di sini, abang kakak. Nah, di sini sudah dijelaskan ya, abang kakak perhatikan yang disebut dengan P ini adalah titik pusat lingkaran. Kemudian yang garis panjang ini disebut dengan R, yaitu jari-jari. Kemudian di bagian ujung ini, di bagian luar lingkaran itu ada garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran yang disebut dengan busur. Kemudian kita beralih ke bawah. Nah, di bagian tengah yang berwarna biru, saya hapus terlebih dahulu biar mudah. Nah, di bagian tengah yang berwarna biru ini disebut dengan jari-jari. Benar. Nah, jari-jari adalah segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan satu titik pada lingkaran. Nah, ini jari-jari. Mohon maaf abang kakak, jari-jari itu di bagian ini seperti yang sudah Miss Eka jelaskan sebelumnya. Nah, itu antara dari menghubungkan titik pusat dari
titik pusat ke segmen garis. Nah, kemudian di sini ada namanya tali busur. Nih, warna merah ini adalah tali busur, merupakan segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran. Kemudian kita beralih ke apotema. Apotema adalah garis terpendek yang berwarna kuning. Apotema merupakan garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Jadi antara tali busur dan pusat lingkaran itu dihubungkan dengan garis pendek, itu disebut dengan apotema. Next, kemudian kita beralih ke keliling lingkaran. Nah, K itu adalah panjang keliling lingkaran. Jadi bagi abang kakak, Miss Eka selalu mengingatkan pada bangun datar yang dinamakan dengan keliling itu adalah garis tepi atau bagian luar ini disebut dengan keliling. Mohon maaf, Miss Eka ulang garisnya. Nah, bagian luar ini disebut dengan keliling. Sudah ditandai. Kemudian luas lingkaran itu bagian mana? Luas lingkaran itu adalah yang diarsir atau seluruh isi bagian dalam lingkaran tersebut. Nah, kemudian juring, yaitu juring adalah atau disebut dengan J, ini yang diberi batas dengan garis warna biru. Juring itu adalah daerah luas juring lingkaran. Sedangkan T, yaitu yang dibatasi oleh tali busur, itu adalah daerah tembereng lingkaran, disingkat dengan T. Jadi ingat kalau T itu adalah tembereng, kemudian J itu adalah juring. Nah, apa itu juring? Juring itu merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Nah, seperti sudah Miss Eka jelaskan sebelumnya, juring itu merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Nah, ini dia busur, kemudian ini dia dua jari-jari. Nah, di bagian tengah inilah yang disebut dengan juring. Kemudian tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur, ini dia busur, dan tali busur. Nah, di bagian tengah ini itu adalah tembereng. Jadi kalau juring adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari, sedangkan tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Insya Allah kamu sudah memahaminya, karena memang di materi sebelumnya pun kita sudah membahas mengenai unsur-unsur lingkaran. Di sini Miss Eka mengulang kembali agar kamu lebih paham. Nah, sedangkan luas permukaan seperti yang Miss Eka sudah jelaskan, yaitu daerah dalam yang dibatasi oleh lingkaran. Nah, perhatikan di sini ada contoh diameter. Nah, di sini ada pizza, di mana pizza tersebut dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, kalau kamu perhatikan ada garis berwarna biru, itulah yang disebut dengan diameter. Nah, sedangkan jari-jari, ini dia jari-jari. Jari-jari itu yang membagi dari sampai ke titik tengah lingkaran, itu adalah diameter. Berbeda dengan jari-jari, mohon maaf, berbeda dengan diameter. Kalau diameter itu membagi lingkaran menjadi dua bagian sama besar. Sedangkan jari-jari itu titik dari busur ke titik pusat lingkaran. Nah, sedangkan keliling itu adalah bagian luar dari lingkaran tersebut. Luas yaitu bagian dalam dari lingkaran tersebut. Itulah bedanya ya abang kakak antara diameter, jari-jari, keliling, dan luas. Nah, pada umumnya saat kamu nantinya mengerjakan latihan yang berhubungan dengan rumus lingkaran, kamu harus mengingat keempat hal ini: diameter, jari-jari, keliling, dan luas lingkaran. Tahukah kamu, jangka adalah alat untuk menggambar lingkaran atau busur. Nah, alat ini juga dapat digunakan untuk mengukur jarak, terutama pada peta. Jangka digunakan dalam matematika, gambar teknis, navigasi, dan lain-lain. Sebelumnya Miss Eka tanya, abang kakak, kamu tahu kan alat jangka tersebut? Pasti tahu ya. Nah, Miss Eka yakin kamu semua tahu. Nah, kalau kamu ada yang lupa, Miss Eka ingatkan kembali, jangka itu adalah alat yang biasanya kita gunakan untuk membuat lingkaran atau busur. Jadi dengan menggunakan jangka, lingkaran yang kita gambar itu akan berbentuk benar-benar bulat lingkaran dengan diameter ataupun dengan diameter dan titik pusat yang pas. Nah, jadi perhatikan di sini kita akan mempelajari keliling lingkaran.
Nah, Benny menggambar lingkaran menggunakan jangka pada kertas karton dengan jari-jari 7 cm. Perhatikan. Nah, alat ini yang berwarna biru inilah alat yang dinamakan dengan jangka. Nah, setelah melihat gambarnya, kamu pasti ingat ya bahwa kamu pasti sudah pernah melihat atau bahkan menggunakan jangka tersebut. Karena dimulai dari kita kelas 3, kamu sudah mempelajari mengenai bangun datar. Contohnya salah satunya adalah lingkaran. Nah, inilah alat yang disebut dengan jangka. Nah, Benny menggambar lingkaran menggunakan jangka pada kertas karton dengan jari-jari 7 cm. Nah, inilah jari-jarinya. Nih jari-jari lingkaran tersebut. Ingat ya, jari-jari itu hanya titik garis yang menghubungkan dari titik pusat ke busur lingkaran. Berbeda dengan diameter, abang kakak. Benny mengukur keliling lingkaran. Nah, ternyata hasil seluruh keliling lingkaran ini adalah 44 cm. Nah, Benny membandingkan antara panjang keliling dengan panjang diameter. Nah, keliling adalah panjang keliling, K adalah panjang keliling lingkaran, dan D adalah panjang diameter lingkaran. Nah, perbandingan antara keliling dengan diameter adalah, perhatikan, kelilingnya tadi dikatakan ada yaitu 44. Kemudian, nah perhatikan abang kakak, jari-jari itu kan tadi 7 cm, sedangkan diameter itu adalah 2 dikali jari-jari, maka 2 dikali 7 adalah 14, maka D sama dengan 14. Nah, jadi perbandingannya bagaimana? Inilah dia perbandingannya. Keliling dibandingkan dengan diameter atau sama dengan 44/12, maka didapatlah 22/7. Nah, inilah nanti rumus yang akan kita gunakan saat menghitung atau mencari keliling dan luas lingkaran. Perhatikan. Nah, keterangan tadi Miss Eka sudah katakan diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Maka kalau dibuat dalam rumus, diameter adalah 2 dikali R atau 2 dikali jari-jari. Tadi contohnya jari-jarinya adalah 7, maka 2 dikali 7 diameternya adalah 14. Good job. Atau kalau dia jari-jari itu sama dengan setengah dikali diameter. Contohnya kalau diameternya 14 dikali setengah ya sama dengan 7 ya. Jadi ingat kakak bahwa diameter itu adalah 2 kali jari-jari, sedangkan jari-jari itu adalah setengah dari diameter atau diameter per 2. Paham ya? Insya Allah paham. Nah, kalau kamu mendengarkan penjelasan Miss Eka dari awal sampai akhir, insya Allah kamu akan memahami yang Miss Eka jelaskan. Nah, di sini ada latihan. Nah, latihannya sangat mudah. Kamu diminta untuk sebutkan banyak jari-jari pada gambar roda di bawah ini. Nah, silakan kamu hitung ada berapa jari-jari pada gambar roda di bawah ini. Kemudian yang kedua, jelaskan perbedaan tentang tali busur dengan diameter. Bahkan tadi sudah Miss Eka jelaskan, Miss Eka bacakan. Dan kalau kamu masih belum memahami, silahkan ulang kembali video ini dan kamu bisa mengerjakan soal tersebut. Kerjakan latihan tersebut di buku latihan tematik atau matematika kamu dengan sebaik mungkin. Jika sudah selesai, silahkan kirimkan foto hasil tugas kamu atau hasil latihan kamu melalui WA Miss Eka. Miss Eka tunggu sampai jam 10 malam. Semangat ya abang kakak, harus dikerjakan latihannya untuk menambah nilai kamu. Nah, Miss Eka mengucapkan terima kasih. Itulah materi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan Miss Eka menjelaskan video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Miss Eka jelaskan mudah kamu pahami, dan insya Allah kamu bisa mengerjakan latihannya dengan sebaik mungkin dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan lingkaran. Nah, abang kakak, Miss Eka juga mengingatkan jangan lupa untuk mengerjakan ibadah harian kamu, terutama sholat 5 waktu, kemudian juga sholat sunnah seperti biasa kita melakukan duha, kemudian murojaah hafalan kamu, dan jangan lupa untuk membaca Al-Quran dan tilawati kamu di rumah. Nah, Miss Eka juga selalu mengingatkan jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan yang sedang berlaku, jaga kebersihan. Nah, insya Allah kita akan segera berjumpa di sekolah. Nah, Miss Eka ucapkan terima kasih sekali lagi. Silahkan kerjakan latihannya dengan sebaik mungkin. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.